Mungkin saya nggak terlalu banyak untuk menjelaskan apa itu poster. Teman-teman mungkin sudah tahu poster itu isinya rata-rata gabungan dari visual dan tulisan atau visual dan tipografi dikombin menjadi dua dengan tujuan dan informasi yang mungkin bisa dicapai atau dituju. Apa sih yang harus kita perhatikan sebelum membuat desain poster? Yang pertama itu tema. Tema di sini pemilihannya banyak, mulai dari jenis font, foto, gambar, layout. Karena setiap poster kan memiliki tema yang berbeda. Dari tema berbeda itu juga font, gambarnya, pemilihan font, pemilihan gambar juga pasti berbeda. Contoh seperti food promo seperti ini, dia mengambil tema vintage dengan banyak visual makanan dan memakai sebuah judulnya dibuat seperti tipografi. Poster musik festival yang didominasi dengan tipografi dengan sedikit visual. Poster environmental campaign yang rata-rata kombinasi dengan visual dan tipografi. Materi poster itu sebenarnya yang paling menentukan dari poster sih kalau dari menurut saya, karena pemilihan materi di sini akan menentukan besar untuk kita membuat poster. Makin bagus materinya, makin bagus juga hasil posternya. Kalau itu menurut saya ya. Format warna, sebenarnya di poster ini juga format warna itu yang paling pentingnya RGB atau CMYK. Tergantung sih, kalau misalnya percetakan ini kan posternya kan rata-rata dicetak bukan offset ya, bukan sejenis spanduk dan lain-lainnya. Kalau percetakan poster ini biasanya sih bisa menggunakan dua warna, CMYK bisa, RGB bisa. Apa yang terjadi apabila mencetak poster dengan warna RGB? Mungkin sama sih, hasilnya bakal sama, cuma tergantung dari percetakannya lagi menggunakan mesin apa. Biasanya aku tahu kalau mesin fotokopian itu dia bisa menggunakan RGB. Kalau terang enggaknya itu tergantung dari warnanya sih, yang membedakan itu adalah warna hitamnya, pasti bakal kelihatan berbeda dengan warna CMYK. Tips desain poster. Poster harus mudah dibaca dan mudah dimengerti. Benar, poster itu emang harus dibuat mudah dibaca dan mudah dimengerti. Tergantung juga dari jenis-jenis posternya ya. Mungkin kalau misalnya poster informasi, poster layanan masyarakat, itu emang harus dibuat mudah dibaca dan mudah dimengerti. Tapi kalau emang buat poster film, poster makanan seperti yang poster musik festival ini judulnya mungkin bakal susah juga kita untuk mengerti, tapi yang penting grafisnya itu dapat, kita paham ini apa, dan dia kasih sedikit informasi. Itu. Yang kedua itu jangan terlalu ramai. Ya benar, intinya sih bukan jangan terlalu ramai ya, intinya itu eye-catching aja, enak dilihat di mata, menjadi mata kita itu menjadi apa ya, menjadi fokus dengan poster tersebut. Apalagi kalau poster makanan membuat mata kita tuh lapar melihat poster-poster makanan tersebut. Dan yang ketiga adalah desain minimalis, tidak masalah. Memang tidak masalah, desain minimalis tidak masalah. Pemilihan ukuran poster. Pemilihan ukuran poster ini rata-rata kalau di Indonesia, setahu saya sih dari A3, A4, A3, A2, A5 juga bisa, tergantung dari peruntukan. Target audiensnya lagi tergantung dari kita juga. Yang dari seginya segimana, bisa dari segi demografis atau psikografis. Buat
mendapatkan peluang atau ketertarikan audiens tersebut. Oke, ukuran poster tadi sudah kita bahas. Ini ukuran poster dunia nih rata-rata itu 61 kali 91, 48 kali 61, 28 kali 43, 21 kali 29,7. Ini poster A4 nih, 21 kali 297. Nah, ini poster film, poster bioskop memiliki standar sendiri seperti ukuran 1,6 kali 152,4. Yang one set itu 68 kali 6 kali 10 kali 101,6. Kenapa poster bioskop itu harus punya standar? Setahu saya sih dia mempunyai frame standar. Jadi rata-rata harus sama dengan frame yang mereka buat. Jadi mereka pasti buat ukuran poster sendiri dengan ukuran standar mereka sendiri. Nah, ini ukuran poster rata-rata di Indonesia yang dari saya bahas bisa A2, A3+, A3, A4, atau A5 juga mungkin bisa. Oke, ini perbandingan ukuran poster. Kalian semua pasti sudah tahu kalau A4 itu hasil dari ukuran A5 dijadikan 2, A3 itu hasil dari A4 dijadikan 2, A2 itu hasil dari A3 dijadikan 2. Diagram warna. Oke, diagram warna mungkin tidak terlalu banyak saya jelaskan, mungkin teman-teman sudah paham. Tips-tips warna yang mungkin bakal saya kasih tahu, sebisa mungkin menggunakan warna, apa sih nama pelajaran ini, yaitu diselang-seling aja lah, ibaratnya dari red, green, yellow, ke blue. Rata-rata sih saya menggunakan tips seperti ini. Padu padan warna menggunakan palet warna. Ya, ini palet warna sudah teman-teman bisa dapat banyak ya di internet, di situs-situs palet warna yang sudah tersediakan. Kalau teman-teman bingung memilih palet-palet yang ada, bisa dicari di internet, itu tersedia banyak. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan sebelum kita masuk ke praktek hari ini? Jika ada yang ingin ditanyakan bisa di chat atau dinyalakan audionya. Jika tidak ada, saya bakal langsung membahas praktek apa sih yang hari ini yang kita buat. Oke, hari ini saya membuat poster bola. Mungkin yang teman-teman yang lainnya yang nggak paham ini siapa, nanti kita akan buat ulang caranya bagaimana saya membuat poster bola ini, dan kenapa saya buat ini. Kenapa saya buat ini? Karena ini simpel. Saya membuat ciri khasnya dari seorang Cristiano Ronaldo dengan nomor indeksnya 7. Saya membuat selebrasi gol pertamanya dia dengan background frame saat dia mencetak gol atau selebrasi. Oke, kita akan bakal langsung praktek. Teman-teman sudah download semua materinya. Jika belum download materinya, mungkin bisa di-download di grup yang sudah di-share oleh teman-teman panitia. Saya membuat desain yang sederhana ya, yang mungkin teman-teman bisa mengikuti. Oke, kita langsung masuk praktek. Ya, di sini ada poster yang sudah jadi, yang semalam saya buat. Kita akan mulai dengan lembar kerja. Di sini saya menggunakan ukuran standar poster ukuran size A4 dengan unitnya milimeter.
bebas mau milimeter, sentimeter, atau apa, saya biasa dengan milimeter. Primary color saya seperti biasa, saya hanya mau menggunakan RGB buat teman-teman bisa melihat juga lebih jelas. Resolusi di sini saya selalu menggunakan 300, resolusi paling tinggi 300 dpi. Color setting seperti biasa, RGB juga. Oke. Putus-putus Kak. Oke. Yang lainnya juga putus-putus. Lancar juga. Kita tes dulu ya, tes. Oke, lancar. Oke, mungkin jaringan ya. Oke, kita langsung aja. Saya mungkin akan membuat ulang ya, yang jadi ini saya simpulkan aja. Saya akan membuat ulang sama persis seperti ini. Nanti di sesi praktek ini saya akan mungkin membuat 2 poster. Poster yang pertama yang sudah ada materinya ini, poster kedua kita akan membuat yang baru. Mungkin bisa dari request dari teman-teman membuat seperti apa. Hal pertama dari membuat poster, pasti saya membuat backgroundnya dulu. Backgroundnya mau seperti apa, mau tentang apa. Dan yang pertama itu juga pasti yang paling penting yang tadi saya bilang itu bahan. Bahan itu mempengaruhi hasil poster kita. Kalau bahannya kurang bagus atau kurang gimana, pasti hasilnya juga kurang wah. Karena pemilihan bahan itu yang paling penting di desain poster. Ini bahan sudah ada, semalam saya kasih. Saya lupa 1 menit. Oke, ini catnya sudah ada. Di sini ada 2 bahan yang bisa dijadikan poster. Yang dijadikan background maksudnya. Di sini saya menggunakan paper, background paper. Di sini kata kuncinya di platform-platform seperti Google, Pinterest dan lain sebagainya. Kalian teman-teman bisa tulis saja paper background, mungkin bakal muncul seperti ini. Dan ditambahkan paper background tekstur, mungkin bakal dapat seperti model-model seperti background yang ini yang saya tandain. Kita taruh di tengah, tekan P atau center, apapun itu yang penting ke tengah. Warna dari objeknya ini kita kasih warna abu-abu atau putih. Oke, outline-nya dihilangin, klik kanan. Paper tersebut kita transparansi. Oke, agak ini. Oke, kita transparansi, kita pakai uniform. Normalnya kita ubah ke multiply. Ya. Sudah nyatu dengan background warna yang di belakang. Di sini kita kasih angka 20. Kelihatan lebih jelas lagi. Kita power clip ke dalam backgroundnya. Ya. Di sini saya menggunakan Corel Draw X5. Power clip-nya mungkin didapatkan di efek power clip. Tapi yang teman-teman Corelnya lebih besar, itu di klik kanan. Yang di kantor saya gunakan itu biasanya di klik kanan. Ini nanti ada tulisan power clip. Itu rata-rata di Corel Draw X7 ke atas kali ya. Power clip masuk ke dalam. Bawa background bawahnya lagi, selebrasinya Ronaldo.
kita buat fotonya menjadi BW tanpa perlu harus ke Photoshop lagi. Di CorelDRAW kita bisa mengubah foto menjadi BW. Dengan cara bitmap mode, kita pakai grayscale. Ya, kita sudah menjadi BW. Kita menggunakan transparansi lagi. Di sini kita menggunakan model linear. Kita ubah dari bawah ke atas. Kita jauhkan lagi. Oke. Baru modenya normal kita ubah menjadi multiply. Ya. Sudah jadi. Kita masukkan ke dalam power clip lagi. Kita edit ke dalam lagi. Jadi background kertasnya ini, yang papernya ini, kita taruh paling atas. Bisa diklik kanan order. Atau di shift backup, atau bisa juga kontrol backup yang menggunakan CorelDRAW di atas X5. Jadi background kita sisihkan lagi. Sekarang kita bikin nomor ciri khasnya Ronaldo nomor 7 dengan menggunakan jenis font Apex. Banyak aplikasi. Ada kita menggunakan jenis font Apex. Kita besarkan dulu. Apex New Happy. Oke. Baru kita edit fontnya. Ini kita bikin dengan cara tekan Ctrl key. Di sini font berubah menjadi sejenis menjadi curve ya, menjadi curve. Atau yang teman-teman nggak bisa tekan Ctrl key, bisa ke klik kanan convert to curve. Oke. Fontnya tersebut menjadi curve supaya bisa di power clip ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Yang mau ditanyakan bisa langsung chat atau dinyalakan audionya. Jika tidak, mungkin kita bakal langsung ya. Kita langsung lanjut ke praktek. Di sini fontnya kita rapikan lagi. Oke. Kita buat agak lebih gemuk. Oke, sudah. Foto ini kita crop lagi. Seperti biasa saya anjurkan kita menggunakan pen. Untuk teman-teman yang terbiasa menggunakan bezier boleh, apapun itu bebas. Di sini saya sudah crop ya. Oke, untuk mempersempit waktu saya sudah crop. Angka 7-nya tadi kita masukkan di tengah-tengah. Foto yang sudah kita crop, foto yang sudah di crop. 7-nya kita kasih warna transparan dengan outlet warna hitam supaya bisa tetap kelihatan warna 7-nya. Oke, kita tentukan di sini form apa untuk
nanti Ronaldo-nya bakal masuk seperti apa. Ini. Jika sudah backgroundnya ini kita maunya hitam putih, kita ubah lagi di bitmap mode grayscale. Backgroundnya dulu yang di awal yang kita masukkan ke dalam. Ronaldo yang sudah kita cropping kita masukkan ke dalam angka 7 dengan cara yang sama, for click. Teman-teman yang tidak dapat for click bisa diklik kanan for click. Oke, sudah masuk. Poster contoh yang saya buat di sini ada sebagian Ronaldo yang keluar, itu caranya kita edit ke dalam. Ada yang Ronaldo yang sudah kita cropping, kita ambil mukanya dengan cara intersert. Sudah diambil, tangannya lagi kita ambil dengan cara yang sama, kita menggunakan intersert juga. Nih, kepala dan tangannya sudah kita ambil, kita cut, baru kita keluar dari portrait-nya dengan finish editing object. Kalau di X5 munculnya di bawah kiri, kalau di X6, X7 biasanya di sini ada kotak finish, atau teman-teman yang nggak dapat bisa klik kanan, baru finish editing this level. Oke, sudah keluar. Dan tadi kita cut, kita paste. Oke, Ronaldo-nya sudah muncul dengan sebagian kepala yang sudah keluar, dengan tangan yang juga sudah keluar. Background-nya kita masukkan lagi ke dalam, tekan P. Yang Ronaldo-nya kita ratakan lagi dengan tekan P juga. Kita kasih shadow dengan menggunakan drop shadow. Saya flat bottom right. Di sini saya cuma rata tengahkan aja biar ada sedikit shading-shadingnya. Oke, sudah. Baru kita kasih tulisan. Saya akan menunjukkan tulisan Ronaldo-nya dengan menggunakan Apex yang lebih tebal, dan Cristiano-nya dengan menggunakan Apex yang agak tipis. Terus samping. Selesai. Ya, ini praktek sederhana yang saya buat untuk hari ini. Sampai sini ada teman-teman yang ingin ditanyakan? Mau tanya, saya kan masih belum pintar dalam pemilihan warna. Jadi terkadang bisa buat jadi agak norak karena warnanya enggak. Boleh? Pemilihan warna. Mungkin saya kasih tips seperti biasa saya sebelum mendesain. Mungkin teman-teman sebelum mendesain, alangkah baiknya teman-teman cari referensi dulu sebanyak-banyaknya. Referensi dari penempatan layout seperti apa, referensi seperti backgroundnya seperti apa, referensi warnanya seperti apa. Dan terkadang kalau saya juga buntu, saya juga pasti rata-rata sebelum mendesain saya lihat referensi dulu sebanyak-banyak mungkin sampai saya dapat warna yang saya mau dari referensi tersebut. Habis itu kalau sudah dapat, saya akan buat palet tersendiri seperti yang pernah diajarin Febri, juga bisa buat palet di bawah sini, bisa masukkan palet ke dalam sini bebas. Intinya saya seperti itu.
atau biasanya juga saya menggunakan palet, website palet yang tersedia. Ketik aja palet, mungkin disitu bakal muncul. Biasanya sih saya pemilihan warna saya selalu seperti itu. Dan rata-rata buat teman-teman nih yang mau pilih warna, bermain warna, usahakan warna yang kalian pilih itu bermainan dengan warna gelap terang. Misalnya contoh, saya kasih contoh, saya memakai warna ungu yang lebih gelap. Ya mungkin kan warna Cristiano Ronaldo-nya ini saya tetap kasih warna hitam tuh pasti nggak mungkin. Mungkin saja kalau misalnya kita membuat poster yang agak nyentrik atau agak berbeda, mungkin bisa. Itu lumrah di poster. Tapi kalau teman-teman ingin membuat spanduk, infografis, dan hal lainnya yang informatif, pasti harus jelas dan mudah dibaca. Biasakan memilih warna yang sudah backgroundnya gelap. Teman-teman memilih warna yang lebih terang, bisa menggunakan warna ungu yang lebih muda, yang lebih soft seperti ini, atau menggunakan warna basic, warna putih. Bisa. Usahakan membuat desain itu yang mudah dibaca, nggak menggunakan warna yang gelap ditimpa dengan warna gelap lagi, atau warna terang ditimpa dengan warna agak terang lagi. Jangan, usahakan itu dihindarin. Sebenarnya sih itu lumrah, tapi mungkin dengan tujuan yang berbeda. Tapi kalau teman-teman ingin membuat sebuah desain yang informatif dan hal sebagainya, itu usahakan selalu menggunakan warna gelap dan warna terang dan warna gelap. Mungkin itu saja yang bisa saya kasih tahu. Jika kurang, mohon dimaafkan. Atau ada yang mau ditanyakan lagi untuk Harun Arosid? Oke, sama-sama. Dari kita, Kak, efek shadownya yang sebelah kanan itu gimana, Kak? Bisa nggak kena tangannya? Tadi saya agak ketinggalan yang ke bagian lengan. Boleh ulang, Kak? Oke, boleh. Shadow tangan. Sebelum di shadow, usahakan di grup dulu. Saya lupa ngasih tahu, maaf. Ini sudah keluar ya. Ini usahakan sebelum di shadow di grup dulu, di drag, Ctrl G di grup, atau langsung klik kanan grup juga bisa, atau shortcutnya dengan Ctrl G. Sudah di grup, baru masuk ke shadow, baru kita shadow. Tangan dan kepalanya juga pasti 2 kali ikut. Kalau misalnya kita lupa ngegrup tersebut, pasti cuma angka 7-nya aja yang kita shadow. Part-partnya pasti bakal ketinggalan, kayak tangannya kita shadow ulang lagi. Itu kalau kita ngegrup ya. Jadi usahakan teman-teman sebelum ngegrup itu sebelum nge-shadow itu di grup. Sorry, salah saya ngomong. Itu di grup dulu, baru di shadow. Oke, itu buat kita. Gimana, sudah terjawabkan? Dari 119 IF atau Gilang Yuda, Bang, gimana tadi yang convert proof angka 7? Proof angka 7 tadi. 7. Itu dengan cara klik kanan, convert to proof, atau juga bisa menggunakan shortcut Control key. Oke, Control key. Jenis font tersebut bakal langsung berubah menjadi
ke full. Oke, Anda dapat control key, bisa klik kanan convert to full, atau juga convert to full misalnya nggak dapat, bisa menggunakan shortcut control key. Oke, gimana Gilang? Apakah sudah terjawabkan atau masih bingung dan ingin ditanyakan lagi? Bang, gimana tadi convert ke angka 7? Oke, saya masih menunggu pertanyaan-pertanyaan. Oke, jika nggak ada pertanyaan, saya mungkin bakal praktek satu lagi poster ya, supaya teman-teman lebih paham. Oke, saya dapat di sini sebuah materi. Kita bakal membuat seperti ini. Di materi tambahan ini saya mungkin membuatnya sangat sederhana. Yang penting teman-teman semua bisa tahu gimana cara buat fontnya bermain seperti itu. Ya, saya ingin ngasih tahu lagi kenapa saya bilang tadi pemilihan materi itu penting banget. Bisa dilihat kan tip yang saya pilih sangat tidak menarik sekali. Bayangkan dengan tips yang dibuat di poster tersebut sangat menarik banget. Ini saya kasih perbedaannya saja. Seperti biasa kita crop dulu.
nggak harus rapi, yang penting dapat bentuk dari pusat. Kita center sudah dapat. Kita bagi dua pizzanya seperti di contoh. Oke. Kita tulis. Kita ubah dengan menggunakan font yang sama lagi, Apex. Dari grafisnya tersebut membentuk setengah lingkaran juga sama seperti pizzanya. Kita buat lingkaran buat bayangan. Kita besarkan. Kita taruh rata tengah. Di sini kan dia memainkan huruf P-nya lebih besar, L-nya lebih besar, menunjukkan apa namanya itu besar ke kecil buatnya. Kita juga bisa buat dengan cara di convert tutup atau dilepas satu-satu hurufnya. Satu-satu hurufnya. P-nya kurang panjang, kita push lagi P-nya, bawahnya biar sama. L-nya lagi kita pisah dan kita panjangkan. Oke. Kita besar lagi. Kita pisah lagi. Ya. Sudah jadi. Oke. Asnya juga kita mainkan. Caranya sama, kita pisah-pisah lagi. Kita convert P-nya, taruh di atas P.
kita masuk ke dalam. Sekali lagi. Kita taruh. Kita besarkan. Please let us type. Kayaknya kita tetap aja order naik yang kita mainkan. Restnya lagi kita buat sama seperti list. Dari restnya dulu kita pisah-pisah lagi menjadi satu huruf. Oke. Kenapa di sini saya buat dua materi? Mungkin materi yang pertama terlalu simpel buat teman-teman. Nanti takutnya teman-teman sering belum paham bisa buat baru. Dan juga ada tambahan ilmu. Sini yang saya gunakan itu software tipografi ya, ini namanya. Huruf kita ubah, kita besar-kecilkan, kita satukan TU-nya, kita kecilkan L-nya, kita besarkan E-nya. Ini namanya permainan tipografi. Mungkin teman-teman yang sudah masuk di dunia bisa paham apa itu tipografi. Ini hal yang sangat umum digunakan di poster. Dan tool-tool yang saya gunakan juga sama seperti biasa, tool seperti Pinterest yang seperti saya gunakan hari-hari. Dan ini juga yang saya gunakan juga seperti biasa. Oke, ini kayaknya kodenya enggak pakai. Oke, sudah jadi tulisannya membentuk setengah lingkaran seperti piksanya. Benar kan yang saya bilang materi itu sangat penting. Kalau saya menggunakan pizza ini rasanya jauh terbanting dengan tipografi yang kita buat. Jadi sebaiknya kita harus membuat juga mencari bahan atau materi yang eye-catching, bagus buat teman-teman. Warnanya nggak usah terlalu ribet, kita samakan aja dengan warna ini. Kita ambil warna ini. Kita kasih warna putih. Pizza berkata kasar. Sorry. Pizza yang kurang bagus ini kita kasih shadow. Di sini kenapa saya kasih pizza yang nggak bagus, untuk mencontohkan teman-teman bahwa betapa pentingnya itu sebuah materi di dalam membuat poster. Betapa pentingnya itu materi. Oke, ala-ala saja. Nanti bisa teman-teman rapikan lagi seperti ini contoh. Tulisannya bisa disettingkan, bisa disebut-sebutkan. Oke, nyala-alanya saja. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan lagi? Oh, sorry. Bang, mau tanya bagaimana caranya tadi gambar Ronaldo-nya tidak hitam putih, tapi background-nya hitam putih. Saya ketinggalan bagian itu. Oke, saya ulang. Kenapa tadi bisa hitam putih dan yang di cropping nggak hitam putih? BTW ini di luar Ronaldo ini sebenarnya cuma idola saya aja. Jadi saya udah cepat. Dan saya juga bukan Juventus. Oke. Ini jawabannya ini. Ronaldo yang kita cropping itu nggak usah kita
BW kan atau hitam putih kan, backgroundnya saja itu yang kita hitam putihkan. Oke, sampai sini paham? Bilang sampai sini sudah paham atau sudah terjawabkan pertanyaannya? Cara cropnya itu gimana, Bang? Cara cropnya seperti yang saya ajarkan ke teman-teman biasanya. Kita menggunakan saat ini mode ngecropnya itu pada saat Ronaldonya masih berwarna ya. Jadi pas Ronaldonya masih berwarna, contohkan satu. Ronaldo yang berwarna ini kita crop menggunakan pen seperti teman-teman yang biasa. Ini saya ambil contoh di sini dulu. Kita crop lehernya, crop Ronaldo nya, bebas. Mau crop bagian mana maksudnya? Crop dulu. Masih warna nih yang crop. Menggunakan cara seperti biasa, intersect. Oke, ya, crop Ronaldo-nya yang tidak tercrop kita BW-kan dengan cara bitmap mode crystal. Ya, cropnya sini saya manual. Teman-teman bebas sih sebenarnya mau crop di mana aja, mau crop di Photoshop boleh, mau crop dengan cara bitmap juga boleh, apapun itu boleh, asalkan teman-teman bisa tercrop lah intinya, dan teman-teman TW menggunakan tool-tool tersebut. Banyak cara ya untuk bisa menjadi crop. Seperti kata pepatah, banyak jalan untuk chroma, dan crop juga tuh banyak cara untuk foto tersebut tercrop. Tapi di pelatihan ini sih saya cuma kasih tahu saja ilmu crop dari pen tool, karena ini menurut saya sangat bagus, dan hasil croppingannya juga pasti bakal lebih bagus ketimbang kita menggunakan magician tool dan lain sebagainya. Itu pasti bakal menyisakan grindel-grindel kecil di foto tersebut. Dan yang teman-teman terbiasa yang menggunakan website seperti Remove, ya boleh saja sih, boleh saja buat teman-teman, tapi kalau dari saya sih ilmunya itu kalian tidak dapat, dan kurang lah ibaratnya. Seenggaknya bisa dulu crop menggunakan pen tool dan lain sebagainya, itu baru gunakan website yang tersedia. Oke, sampai sini Gilang, apakah sudah terjawabkan atau ada teman-teman yang lainnya yang ingin ditanyakan? Jika sudah kalian ditanyakan, mungkin bisa kita membahas tugas berikutnya, atau nggak ada tugas, atau gimana nih? Alwi sebagai hostnya, Iya Bang. Apakah pertemuan ini ada tugasnya atau nggak ada? Insya Allah ada Bang. Nah dari Abang nih gimana nih? Mau ngasih tugasnya gimana nih Bang? Oke. Tugasnya sih bebas. Saya nggak harus ngikutin seperti saya buat. Tugas kali ini yang penting, oke bentar ya. Saya kasih tahu dulu tugasnya ini mungkin membuat poster, bebas membuat poster makanan seperti yang saya contohkan,
membuat poster pemain bola atau apapun lah, yang penting membuat poster dengan menggunakan 2 kondimen, yaitu foto dan tipografi. Oke, ini ada yang ditanyakan, Kak, mungkin ini di luar materi hari ini, tapi berkaitan dengan poster. Saya mau bertanya teknik membuat shadow di ilustrasi. Oke, mungkin bagi kita ini, kita ya namanya, kita ilustrasi kalau nggak salah nanti ada sesinya tersendiri ya, Alwi ya. Iya, ada. Membuat, nah nanti itu bakal saya kasih tahu gimana cara membuat shadow di ilustrasi. Benar sih sebenarnya ilustrasi termasuk dengan poster, tapi memang hari ini saya sengajakan untuk tidak mencantumkan ilustrasi di dalam poster karena nanti ada materi selanjutnya yang membahas ilustrasi juga. Nanti saya akan kasih tahu di situ gimana cara membuat shadow di ilustrasi dan lain sebagainya. Ini tuh buat kita yang bisa saya jawab. Atau ada pertanyaan lainnya bagi teman-teman? Gimana, ada? Atau tidak ada? Kalau tidak ada, saya kembalikan ke hostnya kali. Siap. Itu tadi udah praktek 2 poster lagi ya. Thank you buat Bang Rusli. Sama-sama. Thank you juga buat teman-teman Desain Kami Studio, teman-teman yang tetap aktif partisipasinya dalam pelatihan kita hari ini. Sampai 5 kali pertemuan. Nanti seandainya ada yang mau ditanyakan, teman-teman bisa dilanjut lewat grup WhatsApp ya, karena berhubung kita juga mepet sama waktu sholat Jumat. Masalah penugasan, oke, nanti kita tinggal 3 kali pertemuan. Nah, 3 kali pertemuan ini ada beberapa materi yang menyangkut pertanyaan teman-teman yang belum terjawab, kayak buat ilustrasi dan lain sebagainya. Itu nanti ada sesinya sendiri di pertemuan beberapa gitu. Nanti teman-teman sehari sebelum atau 2 hari sebelum buka kelas, kita bakal bagikan bagikan modulnya. Jadi nanti teman-teman bisa baca. Mungkin sebelum kita akhiri, kita bisa dokumentasi dulu ya semuanya, aktifkan kameranya. Buat dokumentasi. Mbak Latifa, Pak Dante mungkin bisa aktifkan kamera. Terus siapa nih? Bang Lutfi Farozi. Udah semuanya? Ya, siap. Kita dokumentasikan ya 2 kali ya. Kita hitung. 1, 2, 3. Oke. Sekali lagi. Kita hitung. 1, 2, 3. Oke, siap. Thank you. Semuanya nahan nafas kayaknya ya. Mau ngambil foto nih ya. Oke, siap. Itu tadi. Tetap semangat teman-teman pelatihannya. Tingkatkan skill dalam mendesain. Semoga bisa jadi desainer handal. Kurang lebihnya mohon dimaafkan bila ada salah penyampaian kata ataupun materi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Terima kasih.